Ahok mustahil menjadi ketua KPK karena para tikus berdasi takut diobrak-abrik. Saya harapkan memang kita sebagai penyelenggara negara bisa menjadi contoh untuk semua. Itu harapan saya, dan tentu kita yakin kok akar semua masalah di Republik ini kan sebenarnya adalah korupsi. Kalau itu korupsi bisa diatasi dengan transparansi dan penyelenggara negara yang baik, ini semua bisa baik. Jadi butuhkan orang-orang yang mempunyai experience atau kompetensi di bidang energi. Bagaimana masalah krisis energi kita? Beliau punya record di situ. Nah, itu harus dipertanyakan juga gitu. Beliau tidak punya record dalam sisi energi. Bagaimana membuat energi security kita, krisis energi di depan mata dan sebagainya. Beliau punya kompetensi itu tidak? Kenapa Ahok tidak memiliki record yang mumpuni di bidang energi? Sepertinya apa yang diucapkan oleh Ahok dulu kini satu persatu mulai terjawab. Mereka satu persatu mulai dipermalukan atas perbuatannya. Coba perhatikan saja, mulai dari yang kalangan pejabat maupun yang bukan dari kalangan pejabat, mereka satu persatu sudah mendapatkan balasannya. Ya, sekarang yang belum mendapatkan balasan, ya tinggal menunggu antrian saja. Makanya hati-hatilah, jangan sampai mendalimi orang yang tidak bersalah, karena balasannya itu sangat nyata. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ahok jadi ketua KPK, ya sebenarnya sangat pantas dan ideal. Gak ada yang salah dengan itu. Segala persyaratan untuk menjadi pimpinan KPK dimiliki oleh Ahok. Dia jujur, transparan, tegas, berani bertindak mati, punya nyali, langsung to the point, dan ingin melihat negeri ini bersih dari korupsi. Bila ingin negeri ini maju, bersih dari korupsi, maka lembaga semacam KPK harus diperkuat. Jangan pedulikan omongan orang-orang yang mengeluh dan mempertanyakan sepak terjang KPK yang dinilai kebablasan. Misalnya, Presiden SBY pada kunjungannya ke redaksi Kompas mengingatkan bahwa kekuasaan yang terlalu besar, apalagi tanpa kontrol memadai, sangatlah berbahaya. Terkait KPK, saya wanti-wanti benar, power must not go and kick. KPK ini sudah power harder yang luar biasa. Bertanggung jawabannya hanya kepada Allah. Hati-hati, kata SBY. Presiden RI saat itu memperingatkan, terus disampaikan SBY, karena ada kesan KPK sudah menjadi seperti super, yang seperti biasa beliau yang mungkin prihatin dengan KPK yang dianggap punya kekuasaan yang selalu besar berjalan. Untuk contoh, setuju sekali kalau KPK dikontrol, tapi siapa pula yang layak dan pantas mengontrol institusi menggerebek para koruptor tersebut? DPR, HBPK, mustahil. Mereka terlalu sibuk dengan urusan sendiri. Dan yang juga lebih krusial, kalau yang mengontrol tidak dapat dipercaya, apa yang bisa diharapkan? Apa kata dunia? Kalau misalnya yang mengontrol itu nyata-nyata sarang penyamun, maka adalah lebih baik KPK yang tanpa kontrol, dibiarkan menangkap para maling asal-asalan. Jelas dan kuat, dan bisa dipertanggungjawabkan banyak orang yang merasa ngeri dengan keberadaan KPK. Bahkan masih segar dalam ingatan kita bagaimana gigih dan bersemangatnya oknum-oknum di Senayan supaya undang-undang KPK direvisi. Sontak saja wacana yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kepentingan rakyat ini ditolak mentah-mentah oleh seluruh bangsa Indonesia. Sebab apapun alasan yang dikemukakan para politikus itu, rakyat sudah sangat cerdas dan mengerti bahwa usulan mereka merevisi undang-undang KPK hanyalah memperlemah lembaga penangkapan. Dan kalau kita perhatikan dengan jeli, oknum-oknum yang ngotot undang-undang KPK direvisi itu memang kurang bagus rekodnya. Orang-orang itu tentu saja merasa risau dengan keberadaan lembaga anti rasuah itu. Dan bisa jadi mereka adalah bagian dari kawanan maling yang sedang khawatir akan nasibnya mereka. Takut kalau suatu waktu diciduk KPK dan rakyat Indonesia sudah tepat menolak segala rencana yang tujuannya hanya tipu-tipu itu di masa depan rakyat.
tidak perlu ragu melawan apabila ada gelagat dari mereka untuk mengotak-atik KPK selama KPK ada di jalur yang benar, tepat, harus didukung semua pihak. Kalau perlu diperkuat lagi. Kalau perlu, KPK ada di setiap daerah provinsi, kabupaten, dan kota madya. Nah, membayangkan Ahok menjadi ketua KPK tentu sangat tepat, gak ada keraguan di dalamnya bahwa dia akan melakukan tugasnya dengan baik dan transparan. Jangankan sebagai ketua KPK, sebagai gubernur saja dia sudah berhasil membongkar penyimpangan-penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara. Bahkan juga menggagalkan rencana-rencana jahat yang hendak disisipkan dalam RAPBD, dan itu hanya di wilayah DKI loh. Bayangkan kalau dia menjadi ketua KPK, seluruh Indonesia akan dijangkau kalau hanya di seputaran DKI saja dia berhasil menyelamatkan uang rakyat senilai belasan triliun rupiah. Tentu akan jauh lebih besar uang negara yang bisa diamankan jika dia bertindak atas nama KPK. Ya, tapi semua itu hanyalah pengandaian, sebab sulit rasanya membayangkan seorang Ahok menjadi bagian dari KPK. Dia sudah tepat menjadi gubernur DKI, dulu barulah setelah periode keduanya selesai, bisalah dipercaya menjabat apa saja di republik ini. Ahok jadi ketua KPK, ya sebenarnya sangat pantas dan ideal, gak ada yang salah dengan itu. Segala persyaratan untuk menjadi pimpinan KPK dimiliki oleh Ahok. Dia jujur, transparan, tegas, berani bertindak mati, punya nyali, langsung to the point, dan ingin melihat negeri ini bersih dari korupsi. Bila ingin negeri ini maju, bersih dari korupsi, maka lembaga semacam KPK harus diperkuat. Jangan pedulikan omongan orang-orang yang mengeluh dan mempertanyakan sepak terjang KPK yang dinilai kebablasan. Misalnya, Presiden SBY pada kunjungannya ke redaksi Kompas mengingatkan bahwa kekuasaan yang terlalu besar, apalagi tanpa kontrol memadai, sangatlah berbahaya. Terkait KPK, saya wanti-wanti benar, power must not go and kick. KPK ini sudah power holder yang luar biasa. Bertanggung jawabannya hanya kepada Allah. Hati-hati, kata SBY. Presiden RI saat itu memperingatkan, terus disampaikan SBY, karena ada kesan KPK sudah menjadi seperti super, yang seperti biasa beliau yang mungkin prihatin dengan KPK yang dianggap punya kekuasaan yang selalu besar berjalan. Untuk contoh, setuju sekali kalau KPK dikontrol, tapi siapa pula yang layak dan pantas mengontrol institusi menggerebek para koruptor tersebut? DPR, HBPK, mustahil. Mereka terlalu sibuk dengan urusan sendiri, dan yang juga lebih krusial, kalau yang mengontrol tidak dapat dipercaya, apa yang bisa diharapkan? Apa kata dunia? Kalau misalnya yang mengontrol itu nyata-nyata sarang penyamun, maka adalah lebih baik KPK yang tanpa kontrol, dibiarkan menangkap para maling asal-asalan, jelas dan kuat, dan bisa dipertanggungjawabkan banyak orang yang merasa ngeri dengan keberadaan KPK. Bahkan masih segar dalam ingatan kita bagaimana gigih dan bersemangatnya oknum-oknum di Senayan supaya undang-undang KPK direvisi. Sontak saja wajib